Sonora Network, selamat sore sahabat Sonora, Rara Kalesaran kembali hadir menemani Anda. Kali ini kita ada bersama-sama di Ngopi Sore. Enaknya ngopi sore ngobrolnya sih yang santai-santai aja, walaupun bahannya kurang santai, topiknya kurang santai, tapi kita bisa ngobrolinnya sambil santai. Silakan yang di rumah bisa sambil bikin kopi dulu biar bisa menyimak dengan lebih rileks lagi. Nah, sahabat Sonora, pemerintah nih melalui Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi atau BPH Migas berencana melarang kendaraan berkategori mewah untuk menggunakan atau juga membeli bensin jenis Pertalite yang memiliki RON-nya 90 begitu ya. Nah, hal ini seiring dengan rencana revisi Peraturan Presiden nomor 191 tahun 2014 tentang penyediaan, pendistribusian serta harga jual eceran bahan bakar minyak. Nah, sore hari ini kita akan membahas seperti yang sudah saya bilang agak sedikit berat tapi ngobrolnya akan santai kok. Tenang aja. Ya, kita akan berbincang bersama dengan anggota Komite BPH Migas, Bapak Saleh Abdurrahman yang sudah tersambung bersama dengan kita melalui Zoom sore hari ini. Pak Saleh, selamat sore. Selamat sore Mbak Rara, selamat sore para pendengar Sonora FM yang budiman. Yes, salam sehat Pak Saleh. Alhamdulillah sehat selalu juga buat Mbak Rara dan tim. Oke, terima kasih waktunya berbincang bersama dengan sahabat Sonora pada siap. ini. Kita mau ngobrolin yang serius, tapi kita santai aja ya Pak ya. Siap. Yang di rumah juga nih, Anda bisa loh menyaksikan Ngopi Sore ini melalui channel YouTube karena di acara kita pada saat ini juga ditayangkan di YouTube ya, kita akan live. Jadi silahkan kalau ada pertanyaan juga bisa sampaikan di kolom chat atau juga bisa kirim WA dan Telegram ke 0812 112 9200. Kita tunggu sampai dengan nanti pukul 5 sore ya. Nah, kalau tadi saya sempat singgung mengenai peraturan Presiden Perpres nomor 191 tahun 2014, ini mengenai penyediaan, pendistribusian, serta harga jual eceran bahan bakar minyak. Sehingga mobil mewah nantinya dilarang menggunakan Pertalite. Betul begitu, Pak Saleh? Sebetulnya ya rencananya begitu. Jadi sampai kita tunggu Perpres itu resmi ditandatangani, kira-kira gitu ya Mbak Rara ya. Oke. Sebelum itu saya pikir kita tunggu aja gitu ya. Sebenarnya isi Perpresnya sendiri apa nih Pak Saleh? Jadi begini, Perpres itu mengatur tentang konsumen-konsumen ya yang berhak dan tidak berhak ya menggunakan atau mengkonsumsi atau membeli BBM subsidi, BBM JBT dan JBKP. Istilahnya JBT itu jenis bahan bakar minyak tertentu yaitu solar ya. Sedangkan JBKP itu jenis bahan bakar khusus penugasan atau Pertalite. Nanti di Perpres itu didetailkan siapa konsumen yang boleh mengkonsumsi dua jenis yaitu solar dan Pertalite. Itu yang diatur di situ, Pak Rara. Baik. Solar dan Pertalite. Jadi ini mengatur tentang konsumen-konsumen yang mana yang berhak dan mana yang tidak berhak untuk mengonsumsi BBM subsidi. Sebelum kita tanya nih, yang berhak yang mana, yang tidak berhak yang mana, latar belakang sampai timbulnya Perpres ini seperti apa Pak Saleh? Sebetulnya Perpres ini sudah ada, sudah sejak 2014 ya kan. Tapi waktu itu kan yang diatur hanya JBT, hanya solar. Ya. Jadi kalau yang sebelumnya kan diatur jadi nanti kita bahas. Jadi kenapa harus direvisi? Kira-kira gitu ya Mbak Rara pertanyaan. Ya, betul. Karena dinamika yang berkembang saat ini. Dinamikanya itu gimana? Satu, jadi kuota solar maupun Pertalite yang ditetapkan pemerintah itu, khususnya solar subsidi ini, itu jumlahnya 15,1 juta kiloliter. Ya kan? Sedangkan Pertalite itu 23,05 juta kiloliter. Berdasarkan pengalaman kita tahun-tahun sebelumnya maupun proyeksi prognosa kami di BPH itu, kayaknya kita ini akan lebih nih. Konsumsi masyarakat ini akan lebih. Kenapa lebih? Satu,
karena apa itu ekonomi kita sudah mulai pulih ya kan. Kita lihat sekarang tuh di Jakarta dari rumah ke Radio Sonora ini bakal nggak kayak kemarin-kemarin lagi kan, udah Betul, penuh betul. mobil. Artinya itu pertumbuhan ekonomi naik, maka kebutuhan transportasi naik ya kan. Mhm. Padahal kuotanya itu malah lebih sedikit dibanding Oke. 2021 gitu loh. Kalau udah terjadi begini, ya kan, maka kita harus bisa mengatur sehingga yang 15,1 juta maupun yang 23,05 juta kiloliter itu betul-betul bisa terserap hingga akhir tahun 2022. Bagaimana caranya? Ya caranya adalah dengan mengatur kembali nih siapa konsumen yang boleh. Misalnya kalau untuk Pertalite dulunya semua mobil plat hitam tuh boleh misalnya. Nah, sekarang dengan kuota yang semakin sedikit ini gimana dong? Kalau semua bakal lebih, ya coba nanti kita akan atur. Mobil mewah nggak boleh, misalnya gitu kan. Kemudian pemilik mobil yang mobil kedua, ketiga, keempat juga jangan dong, gitu kan. Itu yang kita lakukan, yang kita kaji bersama universitas ya, Mbak Rara ya. Ya. Sehingga kita punya basic research, basic analisis yang cukup untuk mengusulkan kebijakan tersebut kepada pemerintah, kepada presiden. Itu Mbak Rara. Tapi memang benar Pak Saleh, ngerasain nggak sih belakangan ini setelah pandemi, kayak kendaraan makin banyak ya Pak? Oh iya dong. Luar Kita ya biasa loh. dari rumah ke kantor di sini biasa 30 menit, sekarang 1,5 jam. Rumahnya daerah mana nih Pak? Daerah Jakarta Timur. Biasanya 30 menit, sekarang 1,5 jam. Iya. Wow. Iya kan, apalagi pada Iya. jam 8, jam 9 pagi itu Mbak. Waduh. Aduh, benar. Dan jam Artinya itu, pulang tapi di kantor. satu pihak kita senang dong, ya kan. Di Sudah satu pihak pulih ya kita Pak? senang, ekonomi sudah pulih, masyarakat sudah aktif kembali, yang bekerja sudah kembali bekerja, ya kan. Tentu Betul. kita senang dong. Tapi di balik kesenangan itu juga kita ini mulai mikir nih, ini gimana dong bahan Betul. bakarnya gimana supaya bisa tersedia secara penuh hingga akhir tahun gitu ya. Iya. Nah, ini Iya. satunya cara ya lewat pengendalian istilahnya Mbak ya. Pengendalian konsumsi BBM subsidi kira-kira gitu. Ya, itu adalah latar belakangnya. Nah, kemudian tadi yang diatur adalah ada konsumen-konsumen yang berhak dan tidak berhak. Nah, yang berhak dan tidak berhak ini apa saja, Pak? Kalau solar, ini kita bicara solar atau pertalite ya, sorry ya. Pertalite, Pak. Pertalite ya. Kalau pertalite itu sebelumnya kita nggak atur, Mbak. Jadi dulu kan yang disebut BBM penugasan itu premium kan? Ya, betul. Premium itu dulu kita nggak batasin, semua orang bisa beli. Cuman kita himbau masyarakat agar yang mobilnya bagus-bagus tuh jangan ngisi premium kan? Jangan ngisi, sama juga sekarang jangan ngisi pertalite. Biarlah pertalite dikonsumsi oleh teman-teman kita mungkin yang betul-betul memerlukan kira-kira gitu. Kalau sebelumnya nggak diatur, yang diatur tuh hanya solar, ya kan. Nah sekarang yang diatur itu sekarang karena tadi itu kita bicara tentang kuotanya terbatas, sementara demand-nya itu tumbuh tinggi, kira-kira gitu kan. Ya. Jadi kami memproyeksikan misalnya kalau yang di kuota ini 23,05 juta km untuk pertalite itu kira-kira prognosa kebutuhan hingga akhir tahun itu di atas 25 juta kiloliter. Bahkan bisa 28. Terus gimana dong ngaturnya? Ya ngaturnya satu-satunya yang karena kenaikan harga tidak memungkinkan, maka adalah pengaturan atau pengendalian konsumen pengguna. Contohnya, terutama yang transport, karena kan transportasi ini darat merupakan konsumen terbesar ya Mbak ya, dari pertalite ini. Jadi semua mobil plat hitam itu masih boleh kecuali mobil mewah misalnya. Ini yang kita sudah kaji ya. Ini draft istilahnya karena belum keluar keputusannya resmi ya. Jadi bisa aja tadi nanti penyesuaian yang kita belum tahu. Tapi intinya bahwa semua mobil plat hitam masih boleh kecuali mobil mewah. Bagaimana mobil mewah tersebut? Nah, klasifikasinya seperti apa? Ya itu kan, ini kan
terjadi perdebatan nih. Saya punya mobil yang merek tertentu yang di konon mahal, mewah, tapi tahun Tahunnya. 1995 misalnya. Nah, itu Pak. Gimana Gimana tuh? dong? Nah, ya memang kalau begitu ya nggak selesai-selesai diskusinya, Mbak. Jadi kita kita coba atur bahwa mobil-mobil yang di atas 2000 cc itu yang apa namanya yang kita tidak rekomendasikan untuk mengkonsumsi Pertalite. 2000 cc itu kan juga mobil-mobil dengan cc tinggi itu kan konsumennya besar ya, dan mereka memang didesain tuh untuk menggunakan bensin yang RON tinggi gitu ya, Pertamax ke atas gitu ya Mbak ya, RON 92 ke atas. Harapan kita sebetulnya sekarang juga begitu sih, sudah banyak teman-teman kita yang mobil-mobil mewah, kita nggak usah sebut mereknya ya, itu juga sudah menggunakan non subsidi. Bagaimana dengan motor? Kan pertanyaan berikutnya, ya kan? Motor nih gimana nih motor? Nah, motor ini juga dalam draft ini ya tentu motor susah lagi diatur kan, kecuali motor mewah gitu Mbak. Tetap kita mau ngatur motor mewah, tidak boleh menggunakan Pertalite. Apa kriteria motor mewah kan? Pertanyaan sama kan? Iya, betul. Nah, dari diskusi kita dengan teman-teman universitas ya, kita menghitung sih sebetulnya kalau yang cc di atas 250 cc motor itu kita anggap konsumsinya besar. Ya kan? Berarti itu bukan untuk daily activity, bukan untuk kegiatan sehari-hari lah. Nah, itu yang kita pikirkan ya, yang kemungkinan pengaturannya akan seperti itu jika tidak ada perubahan ya. Jika tidak ada perubahan, bisa aja nanti mungkin karena ini harga minyak makin tinggi ya semua mobil plat hitam tidak boleh. Bisa saja, kita belum tahu, ya kan? Kalau itu lebih mudah ngaturnya. Nah, muncul pertanyaan baru kan dari sekarang. Oke Pak, dari terus gimana dong di SPBU-nya kalau mau beli kan gitu pertanyaan Mbak? Iya. Iya kan? Atau sampai di situ dulu deh, nanti Mbak Rara yang nanya. Aduh, saya jadi nanggung nih ya. Udah, kalau gitu kita tanya di segmen berikutnya ya Pak ya. Gimana nih kalau udah di pom bensin mau belinya gimana? Tapi akhirnya saya sudah sedikit mendapat gambaran nih. Artinya kita nggak melihat tahun ya, kita melihat cc-nya gitu ya Pak Saleh ya. Iya, kita sementara ini kita melihat di atas 2000 cc itu kita anggap dia pasti liter per kilometernya itu kan pasti besar ya kan. Katakan 1 liternya itu mungkin ya 5 kilo, dibanding yang lain 1 liter itu bisa 10-15 kilo ya kan. Nah, itu yang kita anggap, yang kita akan harapkan teman-teman kita itu tidak mengkonsumsi yang subsidi atau yang Pertalite, yang JBKP, tapi yang umum, yang JBU, yang non subsidi gitu Mbak. Karena mestinya teman-teman itu mampu juga beli kan. Kalau punya mobil semewah itu ya mestinya sih tentu untuk beli BBM itu juga bisa. Iya kan? Meskipun tahunnya udah lama, kalau mobil mewah masih agak tinggi harganya ya Pak Saleh. Agak tinggi, dan orangnya pasti kan yang punya itu ya pasti sebetulnya punya anggaran kan buat beli. Betul. Servisnya aja berapa tuh kalau mobil mewah, iya kan? Betul. And so on lah argumentasinya. Baik, sahabat Sonora, kembali lagi saya Rara Kalesaran beserta dengan Bapak Saleh Abdurrahman yang merupakan anggota Komite BPH Migas ya. Obrolan kita pada sore hari ini adalah mengenai Pertalite untuk siapa sebenarnya. Ya, tadi sudah terjawab sebenarnya ya di depan bahwa ini kan banyak nih pertanyaan pada waktu itu kita pernah membuka topik untuk didiskusikan bersama dengan sahabat Sonora begitu ya. Lalu gimana klasifikasi mobil mewahnya seperti apa? Kalau saya punya mobilnya udah tua nih tahun 90-an, tapi memang kategorinya mobil mewah, ini termasuk yang mana gitu? Apakah dilihat dari harganya, dilihat dari tahunnya, atau dari cc-nya atau bagaimana? Jadi so far tadi di awal Pak Saleh sudah menjelaskan bahwa ini tetap dilihat dari si cc-nya itu tadi, ya Pak Saleh ya? Nah, kemudian kita sampai nih pom bensin nih. Gimana nih, Pak? Ya. Jadi gitu betul Bu Mbak Rara ya. Jadi memang kan operator kita di SPBU itu kan ya mereka itu
bukan pekerjaan gampang juga kan menghadapi konsumen yang macam-macam ya kan. Ya. Apalagi kalau ada antrian, kemudian panas ya kan. Jadi kita mesti menyediakan satu sistem yang membuat pekerjaan itu lebih mudah gitu ya. Bagaimana caranya? Ya, cara yang sedang kita pikirkan sekarang ini adalah lewat sistem transaksi elektronik atau sistem digitalisasi istilahnya ya. Sistem digitalisasi itu adalah bagi yang berhak mengkonsumsi BBM subsidi itu, solar maupun pertalite itu, mereka diminta untuk register, mereka diminta untuk mendaftar kepada satu aplikasi My Pertamina. Mengapa My Pertamina? Kan ada juga badan usaha lain ya yang juga menjual solar, ya kan? Karena memang kita tahu bahwa mayoritas sebagian besar daripada penyalur-penyalur SPBU kita itu yang menjual pertalite maupun solar itu adalah SPBU Pertamina. Ya. Jadi kita menggunakan sehingga nanti mereka itu yang berhak mengkonsumsi itu mesti register, mesti daftar. Daftarnya sulit tidak? Tentu awal-awal karena seperti Peduli Lindungi dulu kan, tentu tidak akan mudah. Tapi kita ingat termasuk waktu kita harus bayar tol pakai e-tol itu kan. Tetapi dengan sosialisasi yang terus-menerus ya, kemudian kita berkoordinasi dengan asosiasi-asosiasi ya kan, Pemda juga, kami optimis bahwa registrasi itu akan berjalan baik ya. Nanti mungkin akan disediakan booth-booth di SPBU ya. Selain bisa mendaftar di web, juga dibantu di booth-booth SPBU itu untuk membantu masyarakat kita yang perlu mendaftar. Setelah dia terdaftar, kemudian diverifikasi. Diverifikasi nanti tentu oleh instansi terkait ya, misalnya kalau transportasi itu tentu Dinas Perhubungan ya kan, Pemda, kemudian juga bersama-sama dengan BPH Migas. Nah setelah itu udah, kalau mereka sudah terdaftar, ketika mereka mau ke SPBU itu nanti mereka tunjukkan bahwa mereka itu eligible atau boleh mendaftar, kemudian oleh si SPBU akan dilayani gitu. Oleh di My Pertamina itu nanti kelihatan nih nomor polisinya berapa ya kan, namanya siapa. Kemudian dia bahkan bayar pun dia bisa pakai aplikasi My Pertamina itu, sehingga lebih ringkas. Itu Mbak yang kita rencanakan. Nah, di tempat lain yang saat ini juga sedang dilakukan uji coba, tapi untuk solar itu dia menggunakan fuel card, jadi kartu kendali, ya kan? Jadi bekerja sama dengan salah satu bank BUMN, misalnya di Samarinda yang saya kemarin itu lihat secara langsung ya. Jadi sama, jadi nanti si konsumen solar itu dia mendaftar Mbak, mendaftar bisa lewat booth, bisa juga lewat web, ya. Kemudian diverifikasi oleh dinas perhubungan setempat. Setelah lolos nanti mereka diberi kartu. Misalnya mereka kalau solar itu berdasarkan aturan pemerintah daerahnya itu hanya boleh membeli 40 liter per hari, ya kan? Maka nanti dia akan dikasih kartu yang maksimum yang 40 liter per hari itu. Jadi ketika dia beli di SPBU yang A gitu, SPBU 1 dia udah beli 40 liter habis, dia mau beli lagi di hari yang sama ke SPBU B, nggak bisa. Udah ketolak dia oleh sistem edisinya si BRI di Samarinda itu. Sehingga ini konsumennya bisa betul-betul terkontrol, terkendali gitu. Kalau mereka butuh ya tambah ya, mereka bisa membeli BBM JBU atau yang non subsidi yang tersedia cukup di semua SPBU. Kira-kira seperti itu yang sedang kita lakukan saat ini. Masih dalam proses penggodokan ya Pak?
Kalau yang My Pertamina, iya saat ini sedang ada uji coba di beberapa SPBU di Jakarta dan di Jawa Barat. Oke. Artinya itu belum implementasi. Tapi kalau yang fuel card di beberapa di Samarinda maupun di Bangka Belitung, di Balikpapan itu udah ongoing. Sudah di Samarinda itu kalau tidak salah hampir semua konsumen itu sudah register dan berjalan baik. Tidak ada keluhan, tidak ada macam-macam. Artinya itu konsumen itu memahami kondisi tersebut dan mereka Menerima saja gitu ya. menerima. Karena saya juga mewawancarai beberapa konsumen, misalnya truk yang ada di situ, menanyakan kesulitan. Mereka mengatakan tidak ada masalah, mereka bisa menerima itu, mereka bisa lebih hemat gitu ya, dan sebagainya. Baik, itu memang mostly di daerah pertambangan begitu ya Pak Saleh? Ya memang kita lagi pikirin juga nih, karena kan kalau kita menggunakan aplikasi itu kan ada beberapa faktor, Mbak Rara. Misal network, ya kan? Network ini kan penting. Betul. Kalau misalnya nanti pada saat mau bayar atau pada saat menunjukkan kepada operator SPBU itu ternyata networknya nggak jalan, HP-nya nggak jalan. Ada sinyal? Nah, sinyalnya nggak ada, coba gimana? Nah, hal-hal seperti ini menjadi perhatian kita, ya kan? Nah, sementara kalau yang kelangkaan pertalite terjadi di daerah pertambangan karena mereka ada yang nakal harusnya tidak mengisi. Kalau pertalite enggak, Mbak Rara. Kalau solar iya. Karena kalau solar itu selisih harganya itu tajam sekali ya dengan yang solar non subsidi, sehingga padahal perusahaan-perusahaan tambang maupun perkebunan itu dia butuh solar untuk kendaraan-kendaraan berat mereka, ya kan, untuk mesin-mesin produksi mereka, sehingga kerap terjadi penyalahgunaan. Belinya di SPBU harga 5.150 per liter, bisa-bisa dijual 10.000 atau 7.000. Nah, ini yang terjadi. Tapi kalau Pertalite relatively tidak kecil kemungkinan terjadi hal seperti itu ya kalau Pertalite. Nah, konsumen Pertalite itu ya rata-rata umumnya transportasi kendaraan gitu. Pribadi gitu ya Pak? Ya, bis juga ada ya kan, yang mobil-mobil rental macam-macam kan ada juga ya. Tapi tidak kemungkinan penyalahgunaan itu yang banyak terjadi di solar ya kan. Baik. Asalnya kita kembali berbicara mengenai tadi My Pertamina karena sudah sampai ke sana juga gitu. Apakah itu artinya ada penyaringan ketika kita mendaftar di aplikasi tersebut, ditanyai begitu jenis kendaraannya apa, sesinya apa begitu? Iya, betul. Nama siapa, nama Rara, nomor KTP berapa, alamat di mana. Ya kan? Artinya berarti kita mengisi hanya dengan kendaraan yang itu gitu. Kalau misalnya iya dong. kita punya kendaraan lebih dari satu bagaimana nih Pak Saleh? Nah, nomor dia attach ke nomor polisi yang bersangkutan, ya kan? Kalau misalnya dia katakan dia ini mobil plat kuning ya Mbak ya. Iya. Kalau plat kuning itu kan orang bisa punya 2-3 mobil kira-kira begitu. Nah, ini tentu nanti berlaku pada setiap nopolnya Mbak. Kan nopolnya lain-lain kan, nomor polisnya lain-lain kan. Jadi register itu di approve apa tidak itu juga ditentukan oleh nopol. Jadi kalau orang punya 3 mobil, nanti kita lihat diverifikasi oleh dinas terkait dan BPH Migas, ya kan? Baru nanti keluar dia terdaftar. Kalau dia terdaftar berarti dia eligible, dia boleh untuk membeli katakan solar maupun Pertalite. Tapi kalau tidak, karena mungkin dia ini dianggap kita nggak tahu ya nanti sistem verifikasinya itu dari dinas terkait ya, dinas perhubungan, atau apakah ini dia jumlah mobilnya ada beberapa misalnya kan, tapi dia juga minta untuk yang pribadi misalnya dia juga minta, ini tentu akan menjadi pertimbangan untuk diberikan tiket lah gitu ya, atau masuk ke My Pertamina. Kita kan juga nanti melihat nih
kuota 23,05 ini juta ini kalau dengan sistem pengandalan seperti ini gimana? Apakah kira-kira betul-betul bisa cukup, ya kan? Atau bagaimana? Nah ini kan juga kita masih ongoing, artinya itu ini pengalaman kita istilahnya itu dengan sistem digital ini yang pertama lah gitu ya, untuk skala besar gitu. Jadi kita akan melihat nanti di lapangan seperti apa. Berarti intinya nanti kalau udah pakai My Pertamina kita akan cashless ya? Pembayaran juga di situ. Kalau yang saya tahu itu masih dibuka opsi untuk bayar tunai gitu Mbak ya. Tapi tentu direkomendasikan bayar cash karena di My Pertamina itu sudah disediakan link aja gitu ya untuk kita membeli. Kalau yang contoh di Samarinda untuk fuel card itu dia kayak top up gitu. Dan top up-nya bisa juga di mesin edisinya di SPBU itu. Oke. Jadi katakan nih kayak kemarin tuh dia mau ngisi 40 liter tapi uangnya hanya cukup buat 20 liter, dia bayar dulu di situ Mbak. Jadi edisinya atau mesin dari bank tersebut bisa menerima top up gitu. Jadi lebih simple. Oke. Ya. Pak, kalau kita melihat dari kasus Peduli Lindungi kemarin, banyak yang protes karena kapasitas dari handphonenya nggak cukup nih untuk download lagi aplikasi baru, sehingga ada yang terintegrasi dengan beberapa aplikasi lain, misalnya dengan marketplace. Dari situ juga bisa kita langsung klik ada fitur Peduli Lindunginya, jadi nggak perlu double-double untuk download. Nah, nanti kalau misalnya nih, ya ada teriakan masyarakat begitu ya yang mengatakan saya HP-nya nggak akan bisa Pak nambah lagi gitu. Bagaimana? Apakah kedepannya juga akan terintegrasi dengan aplikasi lain mungkin Pak? Oh, kalau itu saya mungkin perlu tanya dulu. Tapi saya pikir ya kalau melihat kayak tadi cerita Peduli Lindungi itu, saya pikir itu mestinya dibuka aja. Artinya itu kan yang penting kan masyarakat itu bisa mengakses ya kan aplikasi tersebut dan bisa digunakan. Jika memang dengan dia di-attach juga ke aplikasi lain dan lebih cepat ya, itu kenapa tidak kalau menurut saya ya. Tapi ini kan kita masih uji coba ini Mbak. Nanti mungkin pada saat uji coba itu kan masyarakat bisa menyampaikan usulan-usulan atau juga nanti mungkin kita akan lihat kalau memang sistem digitalisasinya harus seperti yang tadi contohnya itu Peduli Lindungi di aplikasi lain, saya pikir kenapa tidak gitu ya? Itu hal-hal yang tidak bisa dihindari ya di era digitalisasi saat ini ya. Betul Pak, karena kalau kita pakai handphone yang merek I aja yang buah dimakan itu Pak, itu kan kalau semakin besar giganya semakin mahal begitu. Nah, ada orang-orang yang kemarin protes, saya udah nggak cukup lagi untuk download lagi aplikasi Peduli Lindungi gitu. Nah, mungkin bisa di kedepannya gitu ya ada nggak cuman My Pertamina ataupun Peduli Lindungi, tapi kedepannya mungkin kita bisa satu aplikasi bisa untuk kebutuhan kita sehari-hari bisa melalui aplikasi tersebut. Mungkin ya Pak kedepannya ya Pak Saleh. Saya kira itu sih mungkin. Lebih efektif ya. Iya dong. Sahabat Sonora, Rara Kalisaran kembali hadir menemani Anda di Ngopi Sore bersama dengan Pak Saleh ya. Saya enaknya nyebutnya di awal lengkap ya Pak Saleh Abdurrahman, anggota komite BPH Migas. Wah, kita sudah ngobrol seru setengah jam ini sahabat Sonora yang ketinggalan. Nanti masih bisa nonton ulang ya di YouTube channel kami, silahkan. Tapi karena Anda nih yang menonton sekarang live, jadi bisa juga sampaikan pertanyaannya. Tadi kita masih ngobrolin mengenai aplikasi My Pertamina. Ini juga banyak menjadi pertanyaan sahabat Sonora nih. Ada yang pro, ada yang kontra. Kaum cashless nih sepertinya akan pro ya, kita nggak perlu lagi ribet bawa-bawa uang, harus turun dulu, gesek lagi gitu ya. Jadi kedepannya kita akan scan saja begitu Pak? Iya betul. Oke. Kalau ini rencananya hanya untuk Pertalite, apakah nanti kedepannya untuk semuanya juga kita akan bisa Pak? Begini, jadi kalau saya pikir iya ya ke depan ya. Ke depan itu kalau kita mau, bahkan ke depan tuh kalau kita mau beli minyak mungkin cukup kita nanti dari jalan udah kita arahkan ke SPBU A misalnya, langsung beli di situ, bayar di online, kemudian nanti dapat QR gitu, kemudian tinggal
Mungkin di SPBU tinggal kita serahkan, kemudian di scan oleh SPBU-nya, langsung tap minyak yang bisa terjadi itu. Gitu loh. Betul. Mungkin kedepannya akan segala sesuatunya lebih mudah ya, Ya, semuanya tinggal ya, ya. tap-tap, klik-klik gitu. Sebetulnya sekarang pun di aplikasi My Pertamina itu kan sudah bisa digunakan, tapi bukan untuk pengendalian gitu loh. Jadi untuk kalau Mbak Rara misalnya sekarang menggunakan My Pertamina itu ya untuk transaksi ya, ada petanya juga, nanti di ada lokasi SPBU ya, itu dapat diskon kadang-kadang, dapat voucher, dapat macam-macam promosi yang sekarang ini. Tapi yang untuk pengendalian seperti tadi mesti apply, mesti nanti dapat tanda, dapat QR, dapat macam-macam itu baru kita akan lakukan. Tapi ke depan transaksi cashless gitu ya, seperti Peduli Lindungi, kalau kita mau datang ke satu mall masih cukup menyerahkan itu, tunjukkan itu atau scan, kemudian bisa saja besok lusa di SPBU semakin canggih seperti itu. Ya kan? Iya, betul sekali. Ini ada pertanyaan dari Pak Rudi nih, bertanya mengenai lokasi BBM-nya ke depannya begitu ya, lokasi pom bensinnya, apakah di semua daerah di seluruh Indonesia bisa menggunakan aplikasi My Pertamina atau hanya daerah tertentu saja? Terima kasih Pak Rudi ya. Jadi gini, jadi mestinya sih seperti Peduli Lindungi itu kan berlaku di seluruh Indonesia ya Mbak ya. Ya dong, ya kan? Karena itu kan setiap ada SPBU itu dan ada network, sebetulnya My Pertamina itu atau sistem aplikasi tersebut pastinya bisa dong. Ya kan? Ya. Bagaimana jika ada misalnya ternyata di situ networknya belum berjalan ya? Atau bermasalah? Kalau bermasalah itu kita belum tahu. Tetapi yang salah satu opsi tadi seperti di daerah Kalimantan itu pakai fuel card. Fuel card itu memang tidak membutuhkan network ya, cuma network antar edisi dengan kantornya si bank gitu ya, Bank BRI misalnya. Kita juga sedang mengkaji itu. Jadi untuk daerah-daerah yang remote ya, yang kemungkinan mungkin potensi gangguan networknya itu tuh akan sering gitu ya terjadi. Nah itu apa yang harus kita lakukan. Tapi tentunya itu tidak akan majority ya, karena konsumen utama kita itu kan untuk SPBU ini kan ada di Pulau Jawa sesungguhnya Mak, dan di kota-kota besar di luar Pulau Jawa kan, sehingga saya kira sih kita konsentrasi dulu untuk mengerti. Karena tujuan kita sebetulnya kan mengendalikan ujung daripada kita punya strategi ini kan, atau kita punya kebijakan ini adalah bagaimana mengendalikan pengguna atau penyaluran BBM subsidi kan, itu sebetulnya, atau BBM kompensasi seperti Pertalite ini. Itu yang kita arahkan. Jika nanti suatu saat misalnya ternyata BBM itu tidak ada yang disubsidi misalnya, ya kan, sehingga menjadi bebas, ya mungkin fungsi daripada aplikasi-aplikasi tidak hanya My Pertamina, mungkin yang lainnya juga lebih kepada seperti sekarang ini, gitu ya, mendata konsumen, nanti ngasih voucher, ya kan, ngasih poin, seperti itu mungkin ke depan, ya kan. Tapi yang menjadi target kita saat ini adalah karena solar ini maupun Pertalite ini adalah barang yang jumlahnya, volumenya ditentukan oleh pemerintah dan harganya pun juga ditentukan, maka ya tentu harus kita kendalikan Mbak. Kalau enggak nanti akan bengkak, akan over, dan ini tentu akan membebani keuangan negara lagi. Gitu sih Mbak Rara. Oke, baik. Memang ini masih terus digodok begitu ya, agar kedepannya bisa lebih efektif lagi dipakai oleh masyarakat begitu. Ibu Vera bertanya, untuk menggunakan aplikasi My Pertamina ini ada minimal berapa kali isi nggak, atau literannya nggak? Bebas. Enggak, jadi gini. Jadi kalau gini kan, jadi nanti kalau misalnya Mbak Vera ini beliau adalah konsumen kendaraan roda 4 plat hitam misalnya, kemudian katakan nanti ya kita belum tahu kalau yang terjadi saat ini di solar Mbak Rara ya. Kalau di solar itu katakan kita menggunakan
mobil pribadi dengan bahan bakar solar. Nah, solar itu sekarang karena 15,1 sangat kecil ya dibanding prognosanya itu di atas 16 juta kiloliter itu pembelian juga dibatasi, ya kan? Jadi tidak hanya konsumen tadi yang dibatasi, tapi juga jumlah pembelian liternya. Kalau kendaraan roda 4 ya, itu maksimum bisa ngisi 40 liter per hari. Ya. Oke, roda 4 40 liter per hari ya, Pak? Ya, kendaraan perorangan itu 60 liter per hari. Untuk roda 4. Roda 4 perorangan. Nah, kalau dia kendaraan angkutan orang maupun barang itu 80 ya kan? 80 liter per hari. Kemudian kalau dia itu kendaraan angkutan barang di atas roda 6 itu dia hanya bisa ngisi 200 liter per hari. Itu kendaraan roda 6 di atas roda 6. Jadi mobil-mobil tronton yang besar-besar yang rodanya di atas 6 itu dia hanya boleh ngisi 200 liter solar per hari. Nah, nanti di kartunya itu, di kartu aplikasi tersebut, kalau jatah dia mengisi 60 liter per hari, tadi yang saya sebut 40 itu berlaku di Samarinda, Mbak. Jadi di Samarinda itu mereka membatasi konsumen perorangan itu 40 liter. Sedangkan kita di aturan BPH Menkes itu masih 60 liter per hari ya. Nah, jadi nanti dia hanya bisa ngisi seperti itu per hari. Kalau dia ngisi, jadi di My Pertamina-nya itu dia sudah di lock hanya bisa mengisi 60 liter per hari. Ya, sehari itu dia hanya bisa. Kalau dia ngisi misalnya 20 liter di SPBUA, berarti dia masih ada stok 40, dia masih bisa ngisi lagi di SPBUB atau di SPBU. Tetapi secara kumulatif dia tidak bisa mengisi lebih dari pengendaliannya, lebih dari batas maksimum yang diberikan oleh pemerintah, ya kan? Kalau kendaraan umum pribadi misalnya tadi itu 60 liter untuk kita di Jabodetabek dan di daerah lain misalnya ya per hari per hari ya. Jadi ngisi itu sehari itu maksimum 60 liter ya untuk kendaraan perorangan roda 4 gitu. Kira-kira gitu nanti kira-kira ya kondisinya di lapangan seperti itu. Cukup lah ya 60 liter per hari. Oh cukup, itu kan sudah dihitung, Mbak. Oke. Sudah dihitung kalau dia itu katakan kalau 1 liter itu 10 kilo berarti kan sudah 600 kilo kan. 600 kilo itu kita kemana kalau dari Jakarta ini, ya kan? Wah jauh sekali ya. Jauh sekali itu. Mendekati daerah Jawa Tengah ke Jawa Timur lah kira-kira kan? Ya. Oke, itu juga harus tidur dulu baru besok bisa ngisi lagi ya. Sama iya, ada yang 80, ada yang 120. Coba saya lihat di sini juga. Kalau misalnya memang dia perlu banget untuk mengisi lagi nih perjalanan dia memang jauh, Pak Saleh, berarti harus menggunakan di luar Pertalite begitu? Iya. Pertalite ini kita belum ada pembatasan ya Mbak ya, baru ada pembatasan konsumen. Yang tadi itu ya, yang saya bilang di draft Perpres itu konsumennya. Nanti BPH Migas itu akan mengeluarkan aturan pelaksanaannya. Ya, kalau seperti contoh di solar itu di Perpresnya itu diatur konsumen yang berhak, kemudian karena jumlahnya kuota solarnya makin kecil, maka dibatasi juga penggunaannya yang boleh dibeli. Katakan per hari tadi 60 liter. Ya, seperti itu. Nah, kalau di Pertalite ini belum ada pengaturan pembatasan. Ya kan? Baru konsumennya apa? Konsumennya gitu ya. Oke. Asalnya kalau misalnya tadi satu akun membuat My Pertamina dari satu orang saja gitu ya. Kalau misalnya dari satu keluarga bisa ya Pak, lebih dari satu, misalnya satu alamat. Jadi begini sebetulnya itu juga jadi begini. Jadi nomor polisi itu melekat pada satu pemiliknya polisi itu siapa kan gitu dong Mbak? Iya. Katakan sekarang nih Rara punya mobil Kijang Innova misalnya kan? Ya kan? Kan namanya itu. Berarti kan waktu kita register itu kan yang kita laporin itu kan? Yang kita laporin itu. Oke. Tetapi
kalau siapapun yang ngisi, asal nomor polisi mobil itu, dia nggak akan bisa ngisi lagi, Mbak. Iya dong, iya kan? Jadi kalau yang dicatat di My Pertamina itu kan nomor polisinya, bahwa nomor polisi B titik ini sudah mengisi sesuai jatahnya. Mau yang pakai si A atau si B, yang penting nomor polisi yang Nomor terdaftar. polisinya nanti Mbak yang akan dilihat, Mbak. Oke. Gitu. Oke, jadi kalau dia belum balik nama, masih pakai nama pemilik sebelumnya, nomor polisinya yang sudah tercatat di situ ya Pak ya? Nanti itu akan kelihatan pada saat diverifikasi. Oke. Iya dong, kan harus diverifikasi oleh kalau transport mungkin dinas atau oleh dinas perhubungan. Kan nanti akan dicek ini orang sudah balik nama belum, misalnya seperti itu, ya kan? Kayak gitulah. Itulah namanya sistem registrasi itu kan harus detail, ya dong. Iya. Supaya nggak timbul persoalan kan di kemudian hari kan. Betul, betul. Itu. Baik, Pak Saleh, kita akan jeda lagi ya. Nanti setelah jeda kita akan membahas mengenai sosialisasi bagi masyarakat begitu ya, yang akan ditempuh pemerintah seperti apa. Karena memang kita melihat disparitas atau perbedaan harga Pertalite dengan Pertamax dan lumayan begitu ya, cukup jauh. Nah, bagaimana nih sosialisasinya? Kemudian juga masyarakat masih mikirnya, aduh pakai aplikasi ribet lagi. Padahal sebenarnya itu adalah untuk mempermudah sebenarnya tujuannya. Nah, bagaimana sosialisasi yang ditempuh oleh pemerintah? Silakan nanti Anda bisa simak di segmen terakhir kita di Ngopi Sore. Jangan lupa sahabat Sonora, Anda juga bisa menyampaikan pertanyaan Anda. Boleh melalui WA, boleh melalui Telegram ya ke 0812 1129200. Dan Anda juga bisa menyaksikan talk show kita pada sore hari ini melalui kanal YouTube ya, pastinya YouTube channelnya Sonora FM. Silakan Anda langsung buka saja dan simak obrolan kita pada sore hari ini. Sonora Network kembali lagi, Rara bersama dengan Bapak Abdurrahman Saleh atau Pak Saleh Abdurrahman, kebalik-balik saya, anggota Komite BPH Migas. Sudah habis kopinya, Pak? Lagi nambah nih, belum datang lagi. Oh, lagi nambah, baik. Bu kiriman juga sih dari Sonora. Oh gitu ya, siap. Sukanya kopi apa, Pak? Kopi apa yang ada di Sonora? Atau kita ke situ aja ntar, ke Sonora ya. Boleh. Ya. Boleh, Pak. Ajak pendengar setia Sonora. Oh, boleh Pak Saleh. Ditunggu ya ke Sonora. Kita udah mau ulang tahun 50 nih, mudah-mudahan nanti bisa datang juga di acara kita ya Pak Saleh ya. Betul. Siap. Oke, tadi saya sudah singgung di segmen sebelumnya bahwa masyarakat masih belum banyak yang tersosialisasi. Ini sebenarnya kapan penggunaan My Pertamina aplikasi untuk membeli Pertalite ini? Kemudian juga masih banyak yang beranggapan, aduh ribet dan segala macam. Nah, seperti apa sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah dan kapan penerapannya? Silakan Pak. Ya, memang kita juga mendengar masukan-masukan seperti itu, Mbak ya, di beberapa acara yang kami lakukan, gitu ya. Namun sekali lagi bahwa memang kita kalau mengatur barang subsidi itu memang ya harus teliti, gitu ya, harus clear, gitu ya, sehingga betul-betul barang subsidi itu sampai kepada konsumen yang betul-betul berhak lah, kira-kira gitu ya. Jadi nggak bisa jadi kita harus gunakan berbagai instrumen agar tepat sasaran, kira-kira gitu. Nah, kami juga sadar bahwa ini tidak bisa langsung diterapkan, ya. Makanya kami lewat Radio Sonora, lewat yang lain-lain juga kami selalu hadir untuk juga mendiskusikan hal ini. Jadi kita nanti setelah aturan baru itu terbit, kemudian kami itu akan melakukan sosialisasi, ya kan, bekerja sama tentu dengan stakeholders ya, berbagai pihak lah. Kemudian juga kita akan sediakan nanti booth-booth di berbagai tempat. Mungkin juga di mal-mal kita akan bikin booth untuk registrasi misalnya. Di SPBU pun kita akan sediakan juga booth-booth untuk registrasi. Bagi teman-teman kita yang sudah bisa langsung registrasi di website, itu lebih cepat, lebih bagus, ya kan. Namun full implementasi dari sistem digitalisasi ini tentu juga nanti akan melihat bagaimana jalannya di lapangan, Mbak. Ya, setelah ini di launch gitu, kemudian mulai registrasi, ya kan? Apa kendala yang kita hadapi di lapangan, ya kan? Apakah sosialisasinya perlu terus-menerus dilakukan di semua tempat, di lembaga, di anak-anak muda, ya kan, misalnya
di asosiasi-asosiasi misalnya rental, salah satu contoh ya, kampus, mall dan sebagainya, itu juga akan kita lakukan. Persis misalnya seperti itulah kira-kira apa mungkin ya, seperti sewaktu kita harus menggunakan e-tol misalnya kan. Ingat nggak dulu kan beberapa kali kita lihat di media ada saudara-saudara kita mungkin belum siap atau mau bayar pakai cash ya kan. Tapi lambat laun toh akhirnya menjadi biasa ya kan, menjadi termasuk juga peduli lindungi. Jadi sosialisasi itu penting. Kami terima kasih nih ke Sonora juga lewat Kopi Sore ini membahas soal ini ya. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan ini bisa membantu para pendengar ya untuk memahami kenapa kebijakan ini diambil dan apa harapan kami dari Badan Pengatur Hilir Migas agar kebijakan ini bisa betul-betul berjalan baik. Kira-kira gitu, Mbak Rara. Baik, kapan nih Pak rencananya? Apanya? Launchingnya? Jadi begini, jadi kami menunggu regulasi yang direvisi ini, Mbak ya, Perpres. Kemudian tentu nanti kita akan koordinasi lintas sektor juga dengan badan usaha, khususnya Pertamina dan AKR gitu ya. Kemudian kita sekarang kita lagi susun nih rencana untuk sosialisasi. Kemudian kita juga akan melihat hasil pilot project. Jadi sekarang Pertamina itu sedang melakukan uji coba ya, yang tadi saya bilang di beberapa SPBU di Jakarta dan di Jawa Barat ya. Kita akan lihat nanti apa yang ditemukan dan apa yang harus kita perbaiki ketika nanti kita mulai penerapannya. Kapan diterapkan? Ya mestinya karena ya kan sekarang ini kalau dilepas ini kan bisa-bisa ini konsumsi naik terus ya kan. Padahal ini sudah bulan ke-6. Kalau nanti bulan ke-7 berarti kita sudah harus ngitung nih sisa kuota yang 6 bulan ke depan ini seperti apa kita ngaturnya, ya kan? Agar cukup. Syukur-syukur kalau permintaan subsidi kuota ini disetujui oleh volumenya ya, oleh Kementerian Keuangan misalnya untuk menambah volume Pertalite gitu. Baik, berarti kalau bisa secepatnya ya, as soon as possible ya Pak. Sosialisasi dulu Mbak Rara kepada teman-teman kita lewat Radio Sonora ya, nanti mungkin kita ketemu lagi dengan Sonora di tempat lain gitu ya, dan juga media-media lain, juga di website kami, juga di Instagram kami, di BPH juga kami terus melakukan menyampaikan itu. Kemudian untuk pengawasannya Pak nanti di SPBU seperti apa? Kalau saya sih boleh usul di aplikasi tersebut nanti juga boleh untuk masyarakat ada kolom untuk mengisi kepuasan terhadap SPBU ataupun juga melaporkan apabila terjadi kenakalan-kenakalan begitu Pak. Oh, bagus. Terima kasih Mbak Rara. Jadi memang sekarang ini di setiap SPBU itu kalau kita lihat tuh pasti ada call center. Oke. Ya. Pasti ada call centernya, khususnya Pertamina 135. Jadi kalau misalnya kita tidak puas, kita melihat suatu ketidaktepatan pengisian ya. Nah itu bisa langsung ke call centernya Pertamina atau juga bisa ke WhatsApp-nya BPH Migas, Mbak. Oh ada jadi di SPBU itu kami juga udah pasang call center kami lah istilahnya di WA ya. Di WhatsApp number itu kita sudah tempel di berbagai SPBU dan juga email kami. Begitu kami menerima informasi dari konsumen bahwa ada terjadi sesuatu, katakan ininya nggak jalan, kemudian misalnya sistemnya juga kok lamban, ya kan, pengisiannya kok kurang tepat dan sebagainya, itu dilaporkan, kami segera tindak lanjuti. Dan Pertamina tentu sebagai badan usaha penugasan ya. Oke, baik. Mungkin nanti kalau bisa ditambahin ada fitur tertentu yang kita bisa melakukan pelaporan. Oh, di My Pertaminanya. Iya. Terima kasih, Mbak. Aplikasinya, Pak. Betul. Baik, Pak Saleh. Wah, kopi saya sudah mulai habis dan sudah dingin juga ya. Kita terakhir nih mau minta closing statement-nya. Oh iya. Sonora. Ya, terima kasih Mbak Rara dan juga para pendengar Sonora FM yang budiman. Jadi harapan kami tentu
program pengaturan konsumen Pertalite ini dapat dimengerti oleh kita semua ya, bahwa memang kita mendapatkan jatah atau kuota yang terbatas sehingga kuota ini harus kita bagi. Maka tentu kita akan melihat konsumen-konsumen terlebih dahulu siapa yang boleh mengkonsumsi. Kemudian himbauan kami bahwa saudara-saudara kita, teman-teman yang punya kendaraan-kendaraan yang mestinya mengisi BBM non subsidi gitu ya, Pertamax ke atas, harapan kami tentu mengisi yang non subsidi, sehingga yang kuota yang terbatas untuk Pertalite ini bisa betul-betul dikonsumsi oleh saudara-saudara kita yang berhak menerimanya. Itu harapan dari kami, Mbak Rara. Terima kasih. Siap Pak Saleh, terima kasih ngobrol sorenya di Ngopi Sore Sonora FM. Sehat selalu Pak Saleh. Benar, Terima saya kasih. tunggu. Mudah-mudahan next time kita bisa ngobrol lagi, datang langsung ke Siap. studio ya Pak ya. Anytime. Oke, baik. Sahabat Sonora, saya harus akhiri Ngopi Sore untuk hari ini. Kalau Anda terlambat mengikuti, Anda bisa menonton ulang di YouTube channel kami. Sekali lagi terima kasih Pak Saleh ya untuk waktunya. Kita ketemu lagi di Ngopi Sore, sahabat Sonora, dengan topik lainnya setiap hari Kamis pukul 4. Sampai jumpa.